Nah, bagaimana cara membuatnya? Simak dan ikuti video lengkapnya. Jangan di-skip, agar tidak gagal paham. Kita intro dulu. Assalamualaikum. Bismillahirrohmanirrohim. Ketemu kembali di channel Buruan Ngoding. Tentunya seperti biasa, dengan versinya Buruan Ngoding. Jika kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dan klik loncengnya. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Kali ini, kita hanya akan membahas mengenai cara mengimplementasikan format ribuan ke dalam CRUD, versinya Buruan Ngoding. Sebelum kita ngoding, karena kita berhubungan dengan CRUD, maka, terlebih dahulu kita membuat database-nya. Buka browser. Kemudian ketikkan localhost/phpMyAdmin. Buat database dan tabel seperti berikut ini. Untuk video cara membuat database dan tabel, silahkan ikuti di video sebelumnya. Link ada di deskripsi. Buka teks editornya. Ini adalah codingan yang telah kita buat sebelumnya. Ada 4 file di dalam folder format ribuan. Buat file baru, dengan nama koneksi.php, karena kita akan membuat aplikasi CRUD yang sangat sederhana. Silahkan pause terlebih dahulu, kemudian ketikkan kode seperti berikut. Untuk penamaan database-nya, db_format_ribuan, yang diambil dari phpMyAdmin. Kita perhatikan nama dari database-nya harus sama, karena case sensitif. Kembali lagi ke teks editornya. Di sini kita akan menyambungkan atau mengkoneksikan antara database dengan aplikasi, dengan perintah include. Buka tab baru pada browser, yaitu dengan mengklik tombol tambah. Ketikkan localhost/format ribuan. Ketika kita refresh, tidak ada perubahan atau error. Buka kembali teks editornya. Pilih koneksi.php. Kemudian kita tipokan nama database-nya. Misal, dengan menghilangkan huruf U-nya. Kita save. Kembali lagi ke browser, kemudian kita refresh. Maka akan tampil keterangan database tidak terhubung, yang artinya tidak ada nama database yang dimaksud. Kita kembalikan lagi nama database-nya seperti semula, karena kita sudah yakin bahwa nama database-nya sudah benar dan terhubung dengan aplikasi. Kita buat perintah atau kode tersebut menjadi komen. Buka folder format ribuan. Di sini kita akan menggunakan framework Bootstrap dan data tabel. Untuk itu dibutuhkan file-file tambahan. Adapun file tambahan tersebut ada di link deskripsi. Untuk tutorial mengenai data tabel, bisa dilihat pada video sebelumnya. Silahkan di-download dan pastekan pada folder tersebut. Kemudian kita ekstrak, dengan cara, klik kanan, kemudian pilih ekstrak here. Pindahkan isi dari format ribuan, dengan cara, select all, atau tekan Ctrl A. Setelah itu klik kanan, dan pilih cut. Kemudian pastekan, dengan cara, klik kanan paste. Karena folder format ribuan dan file kompresnya, sudah tidak diperlukan lagi, maka kita hapus saja. Berikut adalah file-file setelah diekstrak. Kita ketikkan pada line 12, kode sebagai berikut. Kode tersebut berfungsi untuk memanggil file CSS. Buka browsernya, kemudian kita refresh. Kita perhatikan, jika ada perubahan bentuk pada tulisan. Artinya CSS sudah terhubung dan siap digunakan. Buka kembali teks editornya. Ketikkan codingan seperti berikut.
Kita tambahkan font Awesome, karena kita memerlukan ikon-ikon untuk mempercantik tampilan. Buka kembali browsernya, kita refresh. Tampilannya seperti berikut dengan penambahan ikon-ikon yang menarik. Jika kita klik ikonnya, maka akan muncul alert, menandakan input box memang harus diisi. Karena kita telah menambahkan perintah required pada input box-nya. Ketikan pada line 43, atau di bawah form, codingan sebagai berikut. Kita hapus saja include koneksi .php, karena kode tersebut sudah ada dan tidak diperlukan lagi meskipun itu hanya sebatas komen. Kode include sudah kita tulis di sini. Kita tautkan file yang telah kita download dengan ekstensi JS. Kemudian kita ketikkan kode sebagai berikut. Tidak kalah pentingnya, kita harus tambahkan sedikit kode script, agar tabel yang kita buat dapat tertaup. Penulisan pagar TBL harga harus sesuai dengan nama ID pada tabel. Dan yang terakhir, kita tambahkan CSS pada line 9 agar tampilan pada tabel sesuai dengan yang kita inginkan. Berikut adalah tampilan pada browser setelah kita refresh. Terlihat, pada tabel ada mode pencarian dan pagination dengan ikon-ikon yang menarik. Untuk pembahasan mengenai data tabel, bisa diikuti pada video-video sebelumnya. Link ada pada deskripsi. Baik, kita akan masuk ke topik sesungguhnya, yaitu bagaimana cara mengimplementasikan format ribuan ke dalam CRUD. Karena form actionnya barang simpan .php, dan file tersebut belum dibuat, maka kita buat dulu filenya terlebih dahulu. Setelah file tersebut dibuat, kita ketikkan codingan pada barang min simpan .php. Karena berhubungan dengan database, maka kita wajib menyertakan file koneksinya. Jika masih belum jelas, bisa mengikuti video-video sebelumnya mengenai CRUD. Setelah codingan tersebut beres kita tulis, pastikan sudah di-save terlebih dahulu, agar pada saat di-refresh, berjalan dengan baik dan sesuai. Input pada text box, nama barang. Setelah itu, isi juga pada input text box harga barang. Tekan ikon save. Kita perhatikan, pada tabel terinput hanya 50 saja, sedangkan kita tahu, yang kita input 50.000. Nah, kenapa bisa demikian? Karena tipe data, tidak menerima inputan koma, sehingga pada saat di-save, angka di belakang koma itu, tidak diikutkan. Untuk itu, kita harus menghilangkan koma, agar angka di belakang koma, tetap ikut tersave. str garis bawah replace, artinya akan mencari koma, dengan menggantinya dengan kosong atau dihilangkan. Baik, kita kembali lagi ke browser, kemudian refresh. Kita input lagi dari awal, dan lihat apa yang terjadi setelah kita tambahkan str garis bawah replace. Nah, pada tabel harga sekarang sudah sesuai dengan inputan kita. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara menghapus data. Materi ini tidak ada kaitannya dengan implementasi format ribuan, hanya sebagai pelengkap saja. Buat file baru dengan nama barang min delete.php. Setelah itu, tambahkan kode sebagai berikut. Kita coba. Refresh pada browser.
Tekan ikon hapus. Kemudian OK. Selanjutnya, buka kembali teks editornya dan buat file baru dengan nama barangminedit.php. Select all pada index.php. Klik kanan, kemudian pilih copy. Setelah itu, buka kembali barangminedit.php. Klik kanan pada layar, pilih paste. Di sini kita harus hapus beberapa kode yang memang tidak diperlukan lagi pada menu barangminedit.php. Seperti tabel dan lainnya. Kita refresh, klik ikon edit. Terlihat tampilannya sebagai berikut. Di sini, kita akan ubah sedikit, sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, judul, kita ganti input dengan edit. Kemudian sisipkan setelah body, kode sebagai berikut. Pada action, line 27, ganti barangmin simpan.php dengan barangmin update.php. Ini adalah kode yang paling penting dan jangan sampai lupa. Jika terlewat, tidak akan mungkin bisa terupdate. Di sini, tipenya hidden. Karena bukan untuk ditampilkan, tetapi diperlukan sekali sebagai filter, atau sebagai kondisi. Kita sisipkan pada line 35, value, agar pada saat di-load, input box akan terisi dengan data. Ulangi pada seluruh input name lainnya. Kita refresh, dan lihat hasilnya seperti apa. Sebelumnya input box yang tadinya kosong, sekarang terisi dengan data. Kita coba ubah, dan klik ikon update-nya. Oh iya, karena kita belum bikin file barangmin update.php. Maka pada layar ada pesan error not found. Buat file baru, dengan nama, barangminupdate.php. Ketikkan kode sebagai berikut. Kita coba ubah. Klik ikon update. Nah, pada tabelnya sudah berubah sesuai dengan editan kita.
Kita perhatikan, file-file terlihat bercampur. Di sini, kita akan merapihkan dengan cara mengelompokkan dalam beberapa folder. Di antaranya, folder JS dan folder CSS. Pindahkan sesuai dengan ekstensinya. JS ke folder JS dan CSS ke folder CSS. Buka kembali index.php-nya. Karena sudah berubah lokasi filenya, maka kita ubah sesuai dengan lokasi foldernya. Begitupun pada barang, min_edit.php. Kita harus ubah. Baik, kita refresh kembali. Apakah ada yang berubah? Bagaimana? Mudah bukan? Itu saja pembahasan mengenai implementasi format rupiah ke dalam CRUD, versinya buruan ngoding. Jangan lupa subscribe, like, klik loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Alhamdulillahirobbil alamin.